Apa fungsi air di industri kimia? Langsung dijawab di kolom chat. Kela ada masuk? Yahya ada masuk? Oke. Asila menjawab sebagai pelarut, Rasa menjawab sebagai pelarut, Nadira menjawab peran air bagi Indonesia banyak sebagai bahan pelarut dan proses kimia. Nazwa jawab sebagai sumber energi. Basir jawab sebagai bahan pelarut. Ayo. Adifa menjawab sebagai pembersih, benar. Semua jawaban dianggap benar. Laudah sebagai pelarut. Carlos membersihkan kotoran sebagai sumber energi. Sarah sebagai pelarut. Waduh, pelarut semua ya. Kompak nih jawabannya. Afro jawab sebagai bahan pelarut, pembersih, Salwa pembersih, pemanas, pendingin, dan pembuatan uap steam. Oke, kita kasih A+ dulu buat jawaban semuanya. Ayo. Ya, untuk pagi hari ini Fitri jawab membersihkan kotoran, Geri menjawab sebagai bahan pelarut, Septian sebagai bahan pelarut. Aduh, jangan nyontek kawan ya, mikir sendiri ya. Masa ya jawabannya fungsi air di industri, jawabannya semua sebagian besar jawab sebagai pelarut. Yuk. Rasa mau berbicara, silakan Rasa. Rasa angkat tangan. Mau jelasin? Enggak, Bu. Enggak. Waduh, semua jawab pelarut ya. Kira-kira kalau Ibu bilang hari ini, pagi ini pelarut itu salah jawabannya. Berarti peserta yang lain nggak ada jawab pelarut ya. Ayo mikir lagi yang lain. Fungsi air di industri kimia. Selain sebagai pelarut apa? Pelubur, Arif, media mendinginkan instrumen, Dapa proses pembuat larutan, Rima sebagai pelarut dalam industri. Oke. Ada lagi? Kira-kira udah semua jawab? Sip. Ya. Jadi anak-anak Ibu semuanya, memang apa yang anak-anak sampaikan tadi, fungsi air di industri salah satunya adalah sebagai pelarut. Itu salah satunya ya, tapi masih banyak fungsi air lagi yang lain di industri kimia. Nah, jawaban yang tepat tadi itu Salwa ya. Itu. Yang pertama itu sebagai sumber energi ya. Tolong kalau Ibu ngajar, pena dipegang, buku dipegang, karena setelah ini juga ada kuis ya. Jadi nggak ada tuh yang sambil baring gitu. Jadi kalau belajar yang benar itu menyimak, selain fokus menyimak, kemudian apa yang disimak itu dibuat catatan kecilnya. Jadi secara umum fungsi air di industri kimia itu benar. Tadi ada yang jawab sebagai sumber energi. Kemudian tadi ada juga yang jawab sebagai sumber perpindahan panas. Kemudian air juga berfungsi sebagai pengangkut bahan dasar ya, sebagai alat transportasi juga. Misalnya bahan-bahan yang harus dibawa dalam bentuk selari atau dalam bentuk lumpur. Kemudian tadi ada yang jawab juga sebagai pembersih, benar. Air di industri juga sebagai pembersih, biasanya itu untuk tindakan-tindakan mekanik atau penghilang scaling pada alat. Tahu scaling apa? Scaling tahu apa? Scaling. Itu yang nomor 4. Tayang Ibu sudah jelas, nak? Scaling itu adalah tumpukan ion-ion pada peralatan yang menyebabkan terjadinya kerak ya pada pipa dan pada peralatan. Dicatat itu ya. Kemudian air juga berfungsi sebagai produk. Ya, contohnya tadi ada Dava kalau nggak salah menjawab sebagai produk yang seperti air Aquades digunakan untuk pembuat larutan. Jadi secara keseluruhan fungsi air di industri itu adalah sebagai pembersih, sebagai sumber energi. Juga tadi Arif jawab sebagai pendingin ya, benar ya, sebagai pendingin dan juga sebagai produksi steam. Di mana steam ini juga banyak digunakan di industri sebagai pemanas. Tahu pabriknya steam apa, nak?
untuk menghasilkan alat yang menghasilkan uap dengan tekanan tinggi yang digunakan sebagai pemanas di industri. Apa nama alatnya? Kalau di rumah kalian mendidihkan air pakai apa? Pakai apa? Kompor. Kompor. Ya, kompor wadahnya apa? Kompor Panci. panci. Nah, air kita panaskan, kemudian dihasilkan uap kan? Ya, Bu. Nah, panci itu kita alatnya pendidih ya. Nah, kalau di industri namanya pendidihan itu disebut boil bahasa Inggrisnya. Kalau alatnya untuk menghasilkan steam itu disebut dengan ya benar. Siapa yang jawab boiler tadi? Nadira, Bu. Nadira, yuk kasih aplaus dulu. Iya, hebat anak-anak ibu nih semua. Kasih jempolnya, kasih love-nya buat yang jawab. Ya. Nah, ini dia peran kalian di sini ya. Salah satunya kenapa di kelas 10 Ibu fokuskan kalian menggunakan instrumen sederhana untuk menguji kualitas air. Masih ingat apa saja parameter mutu air yang diuji? Waktu pelajaran BOD, siapa namanya? COD, BOD, pH. Siapa tuh? Diara ya? COD, Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu biar jelas sama Ibu. Tunjuk tangan dulu. Oke, Rasha ya. Rasha silakan. Rasha tunjuk tangan. Hafiz Awan baru masuk, Nak? Iya, Bu. Oke. Nadira, silakan Nadira. Jawab. Apa aja parameter mutu? Parameter untuk air itu yang paling dinilai itu ada COD, BOD, terus ada pH, sama keruhan air. Masih ingat waktu kalian kunjungan ke mana kemarin? Nah, itu air minum ya, air kebutuhan ini air domestik. Selain yang disebutkan Nadira, apalagi yang diuji kualitasnya? Tunjuk tangan, siapa yang bisa jawab? Oke, tunjuk tangan. Zahra, Salwa. Nah, itu mulai dari atas. Rasa mau jawab, silakan. Tidak, Nadira, silakan Nadira. Kalau untuk kandungan zat besinya atau koagulan. Sorry, Nadira lagi ya, maaf. Tadi Nadira udah, Salwa lagi. Turunkan tangannya. Kalau udah, turunkan tangannya, Nak. Nah, Salwa lagi. Selain yang dibilang oleh Nadira tadi, ada kekeruhan, suhu, dan warna. Istilah lain kekeruhan? Titik. Kemudian warna dan pH. Oke. Apalagi selain turbidity, warna dan pH? Satu lagi, Rasa mau jawab, Nak? TDS ya. TDS sama conductivity. Kepanjangan TDS? TDS total padatan terlarut. Oke, ya kasih aplaus dulu buat semua, hebat. Ayo, ini kasih buket bunga dulu. Ya, terima kasih. Semua udah bisa jawab ya. Nah, hari ini kenapa parameter mutu air di industri itu harus diuji dulu sebelum digunakan? Tadi yang penggunaannya yang banyak tadi ya. Kan tadi penggunaan air sebagai apa aja? Pemanas, alat transportasi, pembersih, Berenergi. Nah, kenapa harus diuji itu mutu airnya sebelum digunakan di industri? Ada yang bisa dijawab? Ada yang bisa jawab enggak? Supaya tidak terbawa kotorannya. Nah, salah satunya agar kontaminan di air tidak terbawa. Oke. Nah, apa saja kontaminan di air yang membahayakan bagi proses di industri? Ada yang bisa jawab? Kontaminan yang membahayakan pada peralatan industri. Contohnya apa?
Pasir. Mikroba, Bu. Ya, yuk, yang mau jawab tunjuk tangan ya. Rasa, Pasir, Bu. pasir, fisik ya. Yang lain ada lagi? Apa aja kontaminan? Turunkan tangan kalau sudah enggak. Oke. Rauda, Zat besi, Bu. zat besi, iya benar. Yang lain? Carlos, Contohnya itu mikotoksin, logam berat, timbal merkuri, polutan organik, dan dioksin. lengkap ya. Jadi kontaminan air di industri itu ada bahan organik, ada ion-ion organik dan sebagainya. Nah, air yang digunakan di industri itu harus iniin dulu ya, ditanggulangi, iniin dulu, direduksi dulu kontaminannya. Nah, tugas kalian di sini kan menganalisa mutu air menggunakan instrumen sederhana. Oke. Anissa Putri baru bergabung ya. Kenapa terlambat, Anissa? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi benar tadi apa yang sudah kalian sampaikan. Kontaminan di dalam air itu dicatat ya. Belajarnya itu mencatat. Apa yang Bu jelaskan itu dicatat. Kontaminan pengganggu di dalam air yang membahayakan kepada peralatan industri. Yang pertama itu ada yang namanya kontaminan biologi dan fisik. Nah, fisik tadi yang disampaikan Rasa tadi ada pasir, tanah, dan sebagainya. Nah, kontaminan biologi biasanya seperti mikroorganisme ya. Nah, kontaminan yang lainnya adalah ion-ion logam. Kenapa ion logam harus direduksi dulu sebelum air digunakan? Nah, tadi karena ion logam itu dapat menyebabkan scaling namanya. Apa itu scaling? Scaling. Tadi udah Ibu jelaskan di awal, scaling apa? Bukan ion. Oh, Ion benar. Panel Ion terbentuk. yang mengkristal, ion-ion mineral ya, yang larut dalam air pada permukaan di pipa. Oke. Kemudian ion-ion itu juga dapat menyebabkan slagging dan falling ya. Nah, slagging dan falling ini sejenis abu yang menempel pada peralatan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, tugas kalian ini kalau kalian bekerja di industri nanti di bagian UTAS, di bagian pengolah air, tugas kalian kaitannya dengan kimia analitik kuantitatif, kalian adalah menguji. Ya. Masih ingat analisa kimia kuantitatif itu apa, Nak? Tunjuk tangan. Analisa kimia itu dibagi dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Yang dimaksud kuantitatif, ayo tunjuk tangan. Abdul Razak, silakan. Analisa kuantitatif yaitu analisa kimia yang menyangkut penentuan jumlah zat tertentu yang ada dalam suatu sampel. Oke, benar. Ayo kasih halus dulu. Ya, hebat semua. Kalau analisa kimia kualitatif, Analisa kimia yang berhubungan identifikasi suatu zat atau bahan yang tidak diketahui, Bu. siapa tuh? Naura, Bu. Naura. Oh, mantap, hebat ya. Siap plus dulu. Love-love-nya dulu buat yang udah jawab. Oke, makasih semua ya. Berarti udah jelas. Yang hari ini yang mau kita bahas parameter mutunya ke kuantitatif ya, menggunakan instrumen-instrumen seperti apa nanti kita lihat. Oke, jadi tugas kalian nanti kalau kalian kerja di industri di bagian air, misalnya pengolahan air adalah menganalisa mutu air seperti tadi ion-ion ya, kemudian kontaminan yang ada pada air. Oke. Nah, apa dampaknya nanti? Kalau misalnya, kenapa kita analisa tadi? Kalau kadarnya berlebih bisa menyebabkan tadi scaling, falling ya, scaling dan falling. Nah, kalau terjadi penumpukan atau kerak di pipa, kira-kira dampaknya ke peralatan industri atau proses apa? Ayo tunjuk tangan. Raise your hand. Ibu ulangin pertanyaan Ibu lagi.
Kalau seandainya peralatan industri sudah mengalami scaling atau kerak atau penumpukan ion-ion misalnya di besi, di bagian sistem pemipaan misalnya, apa kira-kira dampak ke proses atau ke peralatan itu sendiri? Alatnya cepat rusak. Siapa tuh? Tunjuk tangan. Siapa yang jawab? Tiara. Tri tadi, Bu. April, Alatnya jangan April belum ada suaranya dari tadi nih. April. Alatnya pendek, Bu. Apa dampaknya kalau sistem pemipaan sudah di dalamnya sudah mulai ada penumpukan kerak yang sudah mengkristal? Silakan April. Memperpendek umur pemakaian alat, mengurangan kecepatan air fluida, Kuat suaranya April? memperpendek umur pemakaian alat, pengurangan kecepatan air fluida, korosi, dan menyebabkan pengurangan daya hantar panas, Bu. Oh, mantap. April baca modul ya. Kasih ya plus dulu, benar ya. Jadi pada dasarnya kenapa ini menjadi perlu sangat diperhatikan oleh seorang operator di industri kimia. Ion-ion yang terlarut di dalam air itu perlu dianalisa dan perlu direduksi karena kalau sistem pemipaan sudah mengalami scaling itu dapat menyebabkan pengurangan daya hantar panas seperti yang sampaikan Abdul tadi. Kemudian laju alir juga akan melambat. Kemudian kalau terjadi korosi otomatis umur alat juga akan semakin pendek. Ya, artinya kalau terjadi korosi ya alat tentu harus dimekanisasi ulang, diganti atau diperbaiki. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan kontaminan di air agar kita memenuhi kebutuhan boiler. Nah, ini sebenarnya nanti kalian pelajari di KCR kelas ya. Lalu yang nggak berbicara speakernya di-unmute dulu biar tidak distract suara Ibu. Nah, yang bisa dilakukan yaitu dengan proses penukar ion. Nanti di fase F, elemen 2, yaitu operasi teknik kimia kelas 11 kalian akan belajar ini. Nah, untuk saat ini kita hanya menyinggung sementara. Kemudian ada dengan proses reverse osmosis atau lebih dikenal dengan RO. Kemudian bisa juga dengan proses desalinisasi. Nah, bagaimana dengan kontaminan biologi dan mikroba? Itu pada umumnya kalau air kebutuhan boiler dengan sistem pemanasan, bakteri-bakteri juga akan mati. Nah, ini anak-anak Ibu semuanya, syarat air untuk kebutuhan boiler, kalian baca lihat tabel Ibu di sini. Parameternya ada pH, ada conductivity, ada TDS, ada alkalinity, hardness, silika, besi, fosfat, sulfit, residu. Nah, ini dia standar air kebutuhan boiler. Nah, tugas kalian lah yang nanti menganalisa di laboratorium kimia air untuk kebutuhan salah satunya itu untuk kebutuhan boiler. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang mau didiskusikan? Tidak, kalau tidak, Ibu akan sebarkan, kita masuk ke materi yang fokus. Kalau minggu lalu kalian sudah praktik, meskipun belum semuanya, tapi sebagian sudah praktik, salah satunya adalah mengukur massa jenis. Namun, apa aja tadi alat lagi untuk mengukur pH, conductivity, TDS. Kita hanya ada di sekolah kita, di laboratorium kita ada alat pH meter, ada alat untuk mengukur conductivity, ada alat untuk mengukur TDS, juga ada alat untuk mengukur DO, disulfide oksigen, ya. Nah, untuk latihan ini, silakan kalian buka modul, Ibu kirimkan link Padlet di chat room chat ya, di chat. Silakan kalian akses. Nah, coba diakses dulu. Coba diakses dulu Padlet-nya, bisa diakses. Nah, itu nggak perlu install ya, langsung aja. Bisa diakses, nah. Diklik.
Setelah diklik tampil seperti ini, lihat di layar. Sudah bisa diakses? Sudah bisa, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, tampilannya sudah jelas. Di situ ada alat-alat yang Ibu tayangkan, yang pertama alat apa? Konduktometer. Oke, pertama alat konduktometer. Yang kedua? pH meter. pH meter, Yang ketiga? pH pH universal, universal. Apa? pH pH universal. universal. Oke, yang keempat? total dissolved solid meter, Oke, yang kelima DO nggak ada ya, nanti DO setelah masuk aja kita ini kan. Nah, itu adalah alat-alat yang ada di labor kita. Setelah lebaran nanti kita akan praktik. Nah, sebelum itu hari ini kalian mengelaborasi materi, silakan kalian buka modul kalian. Sudah dibuka modul, udah ketemu alat-alatnya belum? Sudah. Nah, tugas kalian dibuka link Padlet. Di bawah itu kan ada kolom komentar. Ya, nah caranya di kolom komentar itu kalian ketik di awal nama terlebih dahulu ya. Nama. Nah, ini Ibu lihat sudah tampil ya. Nah, Ibu tampilkan dulu. Ibu izin share screen dulu ya. Nah, cara menjawabnya kalian ini hindari copy paste ya. Bagi yang copy paste nggak ikut nilai ya. Nah, di bawah ini nanti kalian ini ketik nama terlebih dahulu. Diketik nama di atasnya terlebih dahulu. Setelah itu baru dijawab. Yang tidak ada nama, misalnya ini, di sini kolom komentar ya, bisa diketik nggak? Tayang Ibu jelas? Jelas, Bu. Di bawahnya kolom komentar. Di bawah itu ada kolom komentar. Kalian ketik nama terlebih dahulu untuk setiap pertanyaan. Ya, setiap pertanyaan pakai nama, baru kalian jawab. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan fungsi alat ukur pada gambar. Itu pertanyaannya. Jadi kalian tinggal ketik nama, misalnya Nadira, titik, baru jawab. Fungsi konduktometer adalah, kemudian prinsip kerjanya bagaimana. Oke, jadi fungsi, catat ya, fungsi dan prinsip kerja alat pada gambar. Bisa dipahami instruksinya? Bisa, Oke, Bu. sudah bisa mulai dijawab. Oke, ini udah ada 4 orang yang menjawab. Silakan dilanjutkan. Dan Ibu hanya mantau link Padlet aja. Dan untuk sesi hari ini Google Meet sudah selesai. Kalian boleh live setelah Ibu tutup. Tapi kalian tetap bekerja di link Padlet yang diberikan untuk mengerjakan latihan 4 jenis. Apa 5 tadi? 1, 2, 3, 4, 5 peralatan. Kalau ada yang copy paste dari temannya nggak Ibu nilai ya. Jadi baca modulnya, kemudian simpulkan dengan pemikiran sendiri. Oke? Kalau ada yang copy paste tidak Ibu nilai dan tidak dianggap hadir hari ini. Oke, anak-anak Ibu yang hebat semuanya, untuk sesi hari ini 33 orang sudah hadir. Yang tidak hadir adalah Cece hadir? Tidak. Dava hadir? Dita hadir? Ya. Gusti? Enggak ya. Khairani? Tidak. Raffi hadir? Raffi? Tadi ada. Halo Raffi. Kalau enggak nyahut? Hadir, Bu. Hadir. Yahya? Tidak. Alfa ya. Kemudian Keila? Alfa.
Oke? Baik, anak-anak Ibu, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dilanjutkan mengerjakan sesi latihan dan kalian boleh live dari Google Meet dan Ibu akhiri. Assalamualaikum. Maaf, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan enggak mengenai latihannya tadi? Itu tadi fungsi dan basic kerja aja, Bu. Iya, fungsi dan prinsip kerja masing-masing alat. Jangan lupa pakai nama ya. Setiap pertanyaan, setiap alat harus ada nama. Oke, kalau udah Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apa ya? Makan Cang, makan. Makan apa? Makan. Jemput aku, jemput aku rumah. Hah? Jemput aku rumah. Rumah kosong loh. Bok lah puasa tuh. Salah. Gila. Puasa lah lah. Puasa lah puasa. Ang puasa Cang. Puasa, insya Allah puasa. Salah gayang. Patang ngajak Udi. Anak do, Ang puasa. aja. Rapio nih puasa. Puasa dan Los PS los. PS los. Itu buatnya di mana gitu? Langsung di situ. Gary yo mode-mode na paso. Inyo apa mau nggak ada gambar? Inyo Chris baru. Kelas. Ah, Itu buatnya di mana? Buat di link itu langsung. iya. Oh, berarti linknya ada di sini kan enggak? Ada tuh tapi di komentar tapi. Oh. Komentar yang mana ya? Bingung kita nyari ya. Yang di bagian depan, oh, Gerot. Alah Cang. Bisa lah Cang. kamera enggak. Makan. Alah. Di Alah, mana buka? Di mana? bal-bal. Jauh mana? Itu di mana, Leng? Siko ada buka. Jawa dengan anak kecil gua. Dan dari Padang gua. Di mana mang? Ya. Ay, kumangal eh ko. Ang galak-galak ang kedisi. Tegak galak dan galak nyekong tu. Buang nyo. Ada galak nyekong galak-galak yang lebih kan. Oh, Buang itu ko dah. nga. Wah, angkuh itu. Gila puasa. Paso rin. Gua puasa. Kalau lah Ay, dengan paso lang. Ha? kalau itu. Apa ni? Kalau. Ah, Carlos. Ah. Ih, jangan keluar bang.